Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yulian Danu, NIM 2210602045, kelas Eksya 1, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang paradigma ekonomi Islam. Adapun rangkaian materi yang akan saya bahas yaitu cara pandangan hidup Islam, paradigma ekonomi Islam, pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi, dan muamalah. Yang pertama, cara pandang hidup Islam. Pandangan dunia atau pandangan hidup atau worldview berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. Worldview berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, worldview berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap worldview yang dimiliki masyarakat tertentu. Dan di atas worldview tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain. Secara sederhana, worldview adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia. Dengan worldview ini, manusia dapat menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. Worldview tidak muncul dengan sendirinya, melainkan merupakan proses yang panjang yang dimulai dari pembentukan mental yang dalam prosesnya values sangat berperan. Worldview dapat bersumber dari kitab suci, filsafat, adat istiadat, dan sumber-sumber lain yang dianggap mempengaruhi cara pandang masyarakat tertentu. Terdapat orang-orang yang berpengaruh besar dalam membangun worldview. Mereka seperti nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Maka dari itu, worldview Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam. Namun, secara esensi, istilah tersebut seluruhnya mengacu pada keharusan seorang muslim menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua isi kehidupan manusia, termasuk ekonomi Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam ini terdiri dari dua aliran utama, yakni satu, aliran pemikiran yang akomodatif sampai modifikasi dengan sifat eklektisme sampai metodologis, yakni menggabungkan pendekatan ekonomi neoklasik dan fikih. Dua, aliran pemikiran yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam dengan elemen-elemen asas dalam tasawur Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk, sumber daya alam juga sebagai makhluk. Paradigma ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu nakli atau wahyu dan akli atau ijtihad. Adapun pola paradigma ekonomi Islam. Pola paradigma ekonomi Islam diantaranya satu, tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, al-ubudiyah atau berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Empat, mawarid al-tabi'i atau sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Lima, al-tawazun atau keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lima, mencapai mardat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan material, tetapi mengutamakan pendekatan maqasid syariah atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah.
Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang terrealisasi dengan diaplikasikannya syariat yang terdiri dari 1. Hifzu ad-din atau melihara agama, 2. Hifzu an-nafsi atau melihara jiwa, 3. Hifzul akli atau melihara akal, 4. Hifzul nasli atau melihara keturunan, dan yang terakhir yaitu hifzul mal, memelihara harta. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Pemikiran manusia selalu menitik beratkan pada masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi harga, pajak, dan aturan campur tangan. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang, namun jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku real. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonomi aliran positivisme. Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah: 1. Pendekatan induktif yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Tahapannya adalah memahami fakta atau fahmul atau waki, memahami nas atau fahmun nushus, serta melakukan penelitian dan pengamatan. 2. Pendekatan edukatif, yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Metode penarikan hukumnya adalah: 1. Menentukan jenis hip-hop atau seruan, apakah mengandung perintah atau larangan. 2. Mencari korinah atau tanda, apakah bersifat jas atau gairu jas. Yang ketiga yaitu menentukan status hukum syariatnya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan yang terakhir yaitu muamalah, aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah atau menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ke dalam muamalah. Muamalah mengatur perbuatan manusia dengan manusia lain atau alam sekitarnya. Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan atau horizontal, seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Terlepas dari semua bentuknya, muamalah sejatinya merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan berkaitan dengan syariah dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip muamalah. Adapun prinsip umum muamalah diantaranya: 1. Muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. 2. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. 3. Dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun dan keadilan. Dan sementara itu, prinsip khususnya adalah objek transaksi mesti halal, keridhaan antara pihak, amanah dalam mengelola dana, dan adanya pencatatan dalam proses transaksi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.